mahasiswa perawatan kandungan kista ovarium. Perkenalkan, nama saya Setiawati dengan NIM 2011-042 sebagai moderator, dan juga rekan saya Indra Kenamara dengan NIM 2011-018 sebagai pemateri, dan saya Jaya Kaji Wibowo sebagai pemateri. Saya Wibowo sebagai pemateri. Baik, langsung saja materi kali ini akan dimulai dengan durasi kurang lebih 30 menit dan juga ada sesi tanya jawab. Untuk materi ini yaitu definisi. Pertama, kista ovarium merupakan suatu tumor baik kecil maupun besar, fisik maupun solid, jinak maupun ganas. Menurut Liga Sastra 2007, kista adalah kantong berisi cairan yang dapat tumbuh di mana saja dengan jenis yang bermacam-macam. Kista ovarium merupakan suatu pengumpulan cairan yang terjadi pada induk telur atau ovarium. Slide selanjutnya. Nah, untuk etiologinya, yang pertama yaitu tipe kista normal. Kista fungsional merupakan jenis kista ovarium yang paling banyak ditemukan. Kista fungsional terdiri dari kista folikuler, kista corpus luteum. Kemudian kista folikuler yang terjadi dari folikel normal yang melepaskan ovum yang ada di dalamnya, terbentuk atau berisi cairan atau lendir di dalam ovarium. Untuk kista corpus luteum, kista ini timbul karena pada waktu pelepasan sel telur terjadi pendarahan dan lama-lama bisa pecah dan timbul perdarahan yang kadang-kadang perlu tindakan operasi untuk mengatasinya. Slide selanjutnya. Yang kedua yaitu tipe kista abnormal. Jadi ada 7 tipe, yaitu kista demo. Ini berasal dari bagian luar sel induk telur. Kemudian yang kedua kista coklat atau endometrioma, merupakan endometrium yang tidak pada tempatnya. Kemudian kista hemoroid, ini merupakan kista yang berisi berbagai jenis bagian tubuh seperti kulit, kuku, rambut, gigi, dan lemak. Kemudian kista endometriosis merupakan kista yang terjadi karena ada bagian endometrium yang berada di luar rahim. Kemudian yang kelima kista Homer-Hague, merupakan kista fungsional yang disertai perdarahan sehingga menimbulkan nyeri di dalam satu sisi perut bagian bawah. Yang keenam kista lutein, merupakan kista yang sering terjadi saat kehamilan. Kista lutein sesungguhnya umumnya berasal dari corpus luteum hematoma. Yang terakhir kista polikistik ovarium, karena kista tidak dapat pecah dan melepas sel telur secara kontinu besar terjadi setiap bulan, ovarium akan membesar karena bentuknya kista ini. Untuk slide selanjutnya, manifestasi klinik atau tanda dan gejala. Gejala akibat kista ovarium dapat dijabarkan sebagai berikut. Gejala kista secara umum antara lain rasa nyeri yang tetap di rongga pahul disertai rasa agak gatal, rasa nyeri sewaktu bersetubuh atau nyeri rongga pahul kalau tubuh bergerak, pahul perut membesar, rasa nyeri timbul begitu siklus menstruasi selesai, perdarahan menstruasi tidak seperti biasa. Yang pertama, satu gejala akibat pertumbuhan, yang kedua gejala akibat hormonal, yang ketiga gejala akibat komplikasi. Selanjutnya PDB-nya, yaitu kista ovarium berkembang sebagai hasil hiperstimulasi ovari yang disebabkan oleh tinggi lonjakan. Selanjutnya untuk maskot, teman saya yang akan menyampaikan. baik, selanjutnya yaitu askot.
kajian pada tanggal 6 Juni 2017, Wayan sudah dilakukan tindakan operasi atas indikasi kista ovarium. Kista mengatakan sedikit daripada luka bekas operasi, luka bekas operasi sudah mulai mengering. Wayan mengatakan sebelumnya tidak mengetahui penyebab Wayan menderita kista ovarium. Dan sebelum mengetahui mengenai penyakit kista ovarium, Wayan mengatakan tidak ada anggota keluarga yang memiliki penyakit yang sama dengan Wayan, serta riwayat penyakit diabetes mellitus, hipertensi, dan penyakit menular. Saat dilakukan pemeriksaan fisik, keadaan tubuh pasien tampak lemah, kesadaran komposmetis, DCS 15, hasil pengukuran tekanan darah 110/70 mmHg, suhu 36,6, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, normal 16-20 kali per menit. Kemudian analisis data. Untuk yang pertama, data subjektifnya, Nyonya P mengatakan tidak ada pantangan makan. Kemudian Nyonya AP mengatakan tidak mengetahui tentang penyakitnya. DO-nya, Nyonya AP tampak kurang mengerti dengan penyakitnya. Yang kedua, Nyonya AP tampak kurang berminat untuk mencari bantuan kesehatan. Untuk masalah kesehatannya, ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan berhubungan dengan ketidakmampuan pengambilan keputusan. Kemudian, data yang kedua, Nyonya AP mengatakan tidak mengetahui mengenai penyakitnya, dan Nyonya AP mengatakan baru memeriksakan penyakitnya setelah merasakan nyeri berat. Kemudian, DO-nya, Wayan tampak belum paham dengan penyakitnya, dan Wayan tampak bingung saat ditanya tentang penyakitnya. Untuk masalah perawatannya, defisiensi pengetahuan berhubungan dengan kurang informasi. Untuk selanjutnya yang ketiga, DS-nya, Wayan mengatakan keinginan untuk menghindari faktor terjadinya kista. Kemudian, Wayan mengatakan keinginan untuk melakukan penanganan gejala kista ovarium. Untuk data objektifnya, klien tampak memiliki keinginan untuk melakukan penanganan penyakitnya, dan klien tampaknya menghindari faktor risiko penyakitnya terjadi lagi. Kemudian masalah keperawatannya, kesiapan meningkatkan manajemen kesehatan yang lebih baik. Selanjutnya, untuk diagnosa keperawatannya, berdasarkan hasil pengkajian, masalah yang muncul pada partisipan 1 adalah yang pertama, diagnosis pertama ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan berhubungan dengan ketidakmampuan pengambilan keputusan. Yang kedua, defisiensi pengetahuan berhubungan dengan kurangnya informasi. Kemudian, diagnosis keperawatan yang ketiga, yaitu kesiapan meningkatkan manajemen kesehatan. Lanjut. Selanjutnya yaitu intervensi keperawatan. Setelah dilakukan penegakan diagnosa keperawatan dengan ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan berhubungan ketidakmampuan pengambilan keputusan, dilakukan selama 5 kali pertemuan dengan tujuan agar klien mampu meningkatkan pengetahuan dari hidup sehat dengan rencana tindakan keperawatan, yaitu identifikasi faktor internal atau eksternal yang dapat meningkatkan atau mengurangi motivasi untuk berperilaku sehat. Tentukan pengetahuan kesehatan dan gaya hidup perilaku saat ini pada individu, keluarga, atau kelompok saran. Kemudian, merumuskan tujuan dalam program pendidikan kesehatan. Hindari penggunaan teknik menakut-nakuti sebagai strategi untuk memotivasi orang akan mengubah perilaku kesehatan atau gaya hidup. Kemudian, melibatkan individu, keluarga, dan kelompok dalam rencana implementasi gaya hidup atau modifikasi perilaku kesehatan. Kemudian, tekankan pentingnya pola makan yang sehat, tidur, berolahraga, dan lain-lain bagi individu, keluarga, kelompok yang meneladani nilai dan
Rencana perawatan untuk diagnosa defisiensi pengetahuan berhubungan dengan kurang informasi dilakukan selama 5 kali pertemuan dengan tujuan akan memanajemen penyakit dengan kriteria hasilnya, menjelaskan kembali tentang penyakit, menata kebutuhan perawatan dan pengobatan tanpa cemas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Intervensi keperawatan. Rencana tindakan keperawatan yaitu kaji pengetahuan klien tentang penyakitnya, jelaskan tentang proses penyakit, tanda dan gejala, identifikasi kemungkinan penyebab, jelaskan kondisi tentang klien, jelaskan tentang program pengobatan alternatif dan pengobatan, diskusikan perubahan gaya hidup yang mungkin digunakan untuk mencegah komplikasi, diskusikan tentang terapi dan pilihannya, eksplorasi kemungkinan sumber yang bisa digunakan atau mendukung, instruksikan kapan harus ke pelayanan, tanyakan tentang pengetahuan klien tentang penyakit, prosedur perawatan dan pengobatan. Rencana keperawatan untuk diagnosis, kesiapan meningkatkan manajemen kesehatan, dilakukan selama 5 kali pertemuan dengan rencana keperawatan yaitu berpartisipasi dalam menetapkan tujuan diet yang bisa dicapai dengan profesional kesehatan, memilih porsi yang sesuai dengan diet yang ditentukan, menghindari makanan dan minuman yang tidak diperbolehkan dalam diet, mengikuti rekomendasi dalam diet, rencana makan sesuai dengan diet yang ditentukan. Implementasi keperawatan. Tindakan keperawatan yang sudah dilakukan pada diagnosis ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan berhubungan dengan ketidakmampuan mengambil keputusan seperti mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang dapat meningkatkan atau mengurangi motivasi, berperilaku hidup sehat, memberikan pengetahuan tentang cara berperilaku hidup sehat, melibatkan individu, keluarga, dalam memodifikasi perilaku kesehatan. Diagnosis kedua yaitu defisiensi pengetahuan berhubungan dengan kurang informasi seperti mengkaji pengetahuan klien tentang penyakitnya, menjelaskan tentang proses penyakit, mendiskusikan perubahan gaya hidup yang mungkin digunakan mencegah komplikasi, menginstruksikan kapan harus dipelajari. Tindakan keperawatan yang harus dilakukan pada diagnosis ketiga yaitu mengikut sertakan klien dalam menetapkan tujuan diet yang bisa dicapai, memilih porsi yang sesuai dengan diet yang ditentukan, mengajukan menghindari makan makanan yang mengandung penyedap, memakan makanan yang cepat saji, meminum minuman yang bersoda, mengajukan mengikuti rekomendasi dalam tahap diet. Evaluasi keperawatan. Diagnosa pertama yaitu ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan berhubungan dengan ketidakmampuan pengambilan keputusan. Evaluasi keperawatan dapat diatasi pada hari keempat dengan kriteria hasil klien sudah mampu meningkatkan pengetahuan tentang gaya hidup sehat. Diagnosis kedua yaitu defisiensi pengetahuan berhubungan dengan kurangnya informasi. Evaluasi keperawatan dapat diatasi pada hari kelima dengan kriteria hasil klien mengatakan telah mengetahui tentang tanda dan gejala penyakit. Diagnosis ketiga yaitu kesiapan meningkatkan manajemen kesehatan. Evaluasi keperawatan dapat teratasi pada hari kelima dengan kriteria hasil klien dapat meningkatkan manajemen kesehatan. Kesimpulan, ovarium merupakan tempat yang umum bagi kista yang dapat merupakan pembesaran sederhana konstituen ovarium normal, folikular atau corpus luteum atau pisces ovarium dapat timbul akibat pertumbuhan abdomen epitelium ovarium. Kesian dapat melakukan atau tidak melakukan
Gejala-gejala tentang ruptur kisah, destimulasi, berlari keracunan abdomen akut seperti aneuristis atau kehamilan ektopik. Kista yang lebih besar dapat menyebabkan pendekatan abdomen dan penekanan pada organ-organ abdomen yang berdekatan. Sekian dari materi kami, saya kembalikan ke moderator. Baik, penyampaian materi dari Kelompok Aswan